percaya kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini hanya karena Tuhan saja. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak ada batasnya. Karena Engkau punya kuasa dan kuasa-Mu tidak ada batasnya. Itu sebabnya kami masih ada sampai dengan saat ini Tuhan. Benar, kami melewati ada banyak masalah dan persoalan dalam hidup kami, tapi kami tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus akan tetap memberikan kebaikan, kebajikan dan kemurahan-Mu. Itulah yang akan menyertai kami Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Urabaya saudara biar kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami sampai terima kasih. Hati kami akan tetap percaya Tuhan. Walau kami belum melihat jawaban, tapi hati kami tetap percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan buat kami. Tuhan punya maksud untuk mengangkat kami naik dan tidak pernah turun. Tuhan yang berjanji Kau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami percaya janji-Mu itu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan Kau berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk boleh memberitahukan apa yang menjadi isi hati-Mu, bukan berdasarkan pemikiran manusia, tapi Roh Kudus Kau kuasai hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus juga akan membukakan mata rohani kita, telinga rohani kita akan diselikan oleh Tuhan pada pagi ini juga. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Dan saya percaya kalau kita masih ada sampai dengan hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Johnson Lase yang sudah mengundang kami untuk melayani di tempat ini, dan sudah ada 2 tahun lalu terakhir saya di sini, dan saya percaya tidak suatu kebetulan kemudian saya bisa diberi kesempatan untuk melayani tempat ini. Tuhan pasti punya maksud, Tuhan pasti punya rencana, dan rencana Tuhan hanya satu: kebaikan, damai sejahtera
Penuh dengan pengharapan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, boleh tampilkan slide saya. Slide 1. Iya kan? Nanti langsung nampak sini bingung semua ya kan? Nah, jadi tema bulan ini di gereja kita adalah saatnya untuk melanjutkan, dan saya tuliskan di situ adalah warisan untuk anak cucu. Ya, berapa banyak kita yang rindu untuk memberikan warisan sampai dengan anak cucu kita? Boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Nah, gambar ini adalah satu film yang sudah pernah menjadi box office, yaitu film Inside Out. Dan dalam film ini kita banyak belajar, yaitu di dalam daripada kepala kita itulah pusat daripada perasaan. Jadi kita rasa marah, kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita rasa malas, apalagi kita rasa capek. Itu semua di dalam kepala, di otak kita. Dan gambar kartun-kartun ini adalah perasaan itu semua masing-masing. Maka kalau ketika kita merasa marah, ada perasaan marah di kepala kita, ini adalah meja tempat kontrol ya, mengontrol semua perbuatan kita. Jadi kalau kita sedang marah, pasti semua perbuatan kita adalah penuh dengan rasa marah. Kita akan bicara sebagaimana orang marah, bicaranya kuat. Kalau yang laki-laki ya, amplitudonya suaranya besar. Kalau yang ibu-ibu pasti nadanya tinggi ya kan? Udah capek aku ya, wow gitu ya. Kalau yang anak-anak, kalau dia masih kecil, biasanya bisa sampai guling-guling gitu ya kalau dia marah. Tapi sebaliknya, ketika kemudian ada rasa bahagia, sukacita di dalam pikiran kita, maka apapun tindakan kita, apapun perbuatan kita, perkataan kita pasti membahagiakan. Sampai situ bisa mengerti. Amin. Maka kita akan bicara dengan lemah lembut, kita akan bicara dengan positif, damai sejahtera. Orang yang mendengarkan bisa merasakan tentunya, ya. Lalu kenapa dalam setiap hari berubah-ubah perasaan kita? Ya, ada yang menyadari itu? Hari Minggu kita bisa sukacita. Siapa yang bisa sukacita hari Minggu? Coba angkat tangan. Nah, puji Tuhan kan? Siapa yang bisa sukacita hari Senin? Bingung kita jawabnya. Karena pada kenyataannya, kadang-kadang kita lagi di hari Minggu gini, yang kita pikirkan udah hari besok. Gimana besok? Yang terbayang pasti harinya akan berat. Kita akan ketemu dengan persoalan baru. Mending persoalan baru ketemu, Pak. Ya, persoalan yang lama aja. Gitu semangat jawabnya ya. Coba saya tanya di sini kita. Ada di sini yang punya persoalan, angkat tangan. Ya udah diangkat tangannya. Biar bukan ada persoalan, Bu. Dia kata saya, maksudnya apa? Bu, saya bilang aja, tidak ada manusia yang hidup tanpa persoalan. Semua kita pasti ada persoalannya, mulai dari anak-anak sampai orang yang udah tua, itu persoalannya pasti selalu ada. Nah, itu sebabnya kadang kalau kita lihat opung-opung ya, kayaknya berat kali hidupnya kan? Wajar dong, karena hari-harinya udah lebih banyak. Ya, maka persoalannya pasti lebih banyak. Maka saya berdoa di sini, kalau kita punya orang tua, kasihilah orang tua kita. Karena apa yang dialami sudah jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Amin. Khususnya buat menantu-menantu, iya kan? Kalau ada mertuanya, kok cerewet kali mertuaku ini ya. Kok kayaknya nggak ada yang betul yang aku kerjakan. Dengar katanya aja, derap langkahnya aja, udah langsung naik darah menantu ini ya kan? Aku mau bilang, wajar kalau kemudian mertua kita kayaknya, pahit kali ya. Bilang kiri kanannya, udah lebih banyak masalah daripada masalah, bilang. Tapi kalau orang yang berbahagia, maka apa yang dia kerjakan pasti membahagiakan, menyenangkan. Dari sini kita belajar, orang akan berbuat hal yang mengecewakan karena kurang bahagia. Kalau ada kurang bahagia, kita apain?
Siapa sih pernah kurang bahagia? Coba katakan. Nah, kalau kita kurang bahagia pasti pengennya dibahagiakan. Maka Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuh. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Dia bukan suruh-suruh kita, kok kasihilah musuhmu. Enggak. Kita bisa mengasihi musuh kita karena kita tahu musuh itu membuat hal yang tidak baik karena dia kurang. Oh gitu. Ketika Tuhan Yesus berkata, ampunilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Mana bisa kita mengampuni kalau kita pikirkan kejahatan dia? Tapi otomatis kita bisa mengampuni dia kalau kita tahu, yalah, kasihanlah dia berbuat jahat karena dia stres. Karena kalau dia bahagia, nggak mungkin dia berbuat yang sampai situ. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Siapa tahu di sini masih ada menyimpan kepahitan sejak dari zaman dulu kala. Hah? Pahit sama bapaknya, pahit sama mamanya. Bilang sekarang dalam pikiranmu, bapakku berbuat itu karena dia nggak tahu apa yang dia berbuat. Karena bapakku udah susah hidupnya sejak dulu kala. Kalau nggak percaya, datangi nanti bapak kita, suruh dia cerita aja. Pak, ceritakan dulu sama aku, Pak. Kayak mana pengalaman bapak dulu waktu masih kecil? Ceritakan, Pak, semua, Pak. Sampai kita mendengarnya pun bisa ikut nangis. Kita akan otomatis merasa, ngeri kali ya yang udah dialami bapakku ini ya. Wajarlah dia. Hah? Wajarlah dia kalau kayak gitu ya sama aku ya. Kadang dia suka marah, kadang dia cuma, waduh, pokoknya kita jadi kecewa dengan perbuatan dia. Tapi ternyata dia bukanlah kecewa karena dia berniat mengecewakan kita. Amin. Mana tahu kita nggak ngomongan sama mertua kita, nggak usah bahas kejahatannya. Kalau kita mau berdamai dengan dia, duduk samping dia dan berkata, Inang, kayak mana rupanya Inang dulu? Nggak usah bilang sama dia, ngeri kali lah kau enak sama aku ya. Ih, sakit kali hatiku kau buat. Nggak usah dibahas. Kalau itu yang dibahas pasti tambah ribut. Suruh dia cerita kayak mana dulu sama Amang si Matua yang laki-laki. Hah? Paham ya? Wajar nggak seorang ibu ketika dia yang berjuang untuk membesarkan anaknya laki-laki, berjuang ya, ibu-ibu pasti paham. Ketika dalam kandungan stresnya itu pasti 3 kali lipat. Lalu kemudian dia besarkan juga anak laki-laki itu dengan stres juga. Berarti sepanjang hidupnya waktu mengandung stres, waktu udah lahir stres, membesarkan stres. Tiba-tiba datang perempuan ini. Enaknya cuma sama istrinya. Bu, paham ya? Jadi kalau ada kemudian kita berpikir, aduh aku gak suka nih suamiku ini parohaina katanya. Hah? Aku mau bilang sekarang sama kita, tanya dulu sama mertua kita, apa yang sudah dialaminya dalam membesarkan suami kita. Sehingga kalau kita tahu dan kita paham itu, otomatis iyalah, gak apa-apalah kalau harus seperti itu mertua saya. Gak apa-apalah kalau kemudian suamiku kayaknya baik kali sama mamanya. Tapi kita percaya tidak ada yang mengasihi kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Itu akan belakang ya kan? Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan, menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
Mari kita bertangan buat Tuhan kita. Haleluya. Next slide. Amsal 13 ayat 22 kita baca bersama 2-3 ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Katakan amin. Kalau kita baca ayat ini, maka pada waktu dikatakan jangan kejar harta dunia, pasti nggak marah lagi kita. Jangan kejar uang itu terus, pasti nggak marah kita. Tapi kalau kita belum percaya dengan ayat ini, kita pasti kecewa. Gimana nggak dikejar uang? Jadi nggak perlu uang. Gimana kalau nggak ada uang? Gimana nih lagi? Gimana ya kan Pak? Mau makan apa besok? Sekolah kayak mana? Kita baca ini ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Dengan lain kata, ayat ini mengingatkan kepada kita, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang benar. Maka Tuhan akan menyediakan semuanya untuk kita. Kita tidak mengejar kekayaan, tetapi sebaliknya, kekayaan akan mengejar kita. Kita akan dikejar-kejar berkat Tuhan, memberikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau sekarang Bapak Ibu nggak punya uang, nggak apa-apa. Gak sih marah. Karena mulai janji Tuhan. Nggak apa-apa nggak ada uang sekarang. Nggak apa-apa utang kita itu nggak dibayar-bayar sama orang. Nggak apa-apa. Bilang kiri kanannya, nggak apa-apa kalau nggak punya uang sekarang. Pada waktu kita jadi orang baik dan orang benar, apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin menurut pemikiran kita, itu pasti akan Tuhan sediakan. Karena Tuhan sayang sama kita, karena kuasanya tidak terbatas. Haleluya. Amin. Jadi kalau kita tahu mertua kita seperti itu kan, hari ini sadar ya, Tuhan nggak apa-apa gitu bilang. Jangan setiap berdoa, Tuhan berikan mertua. Asam lambung naik, kepala sakit. Karena yang kita ingat hanya kekecewaan terhadap mertua kita. Tapi saya mau berkata sama kita, bukan hanya mertua yang mengecewakan di dunia ini. Semua manusia itu pasti mengecewakan. Kalau hari ini dia belum mengecewakan kita, itu karena hari ini aja. Tidak ada jaminan kalau besok dia tidak akan mengecewakan kita. Karena dia manusia. Hanya satu yang berjanji, dan dia berjanji tidak akan pernah kecewakan kita. Hanya satu yang berjanji dan dia sudah menggenapi janjinya. Tahukah kita bahwa ketika Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk disalibkan di kayu salib, adalah untuk mengampuni kita. Kenapa Tuhan Yesus mau mengampuni kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau hari-hari ini kemudian kita dikecewakan dengan keadaan kita, tenang. Bukan karena disuruh tenang, Pak. Karena Bapak tahu Tuhan Yesus sudah berkorban untuk Bapak. Karena Bapak tahu Tuhan Yesus sudah membuktikan sayangnya sama kita. Amin. Maka kalau kita berkata orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Ketika uang kita nggak ada, kita tetap bersuka cita. Benar nih. Siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Amin. Jangan cuma di sini amin. Pulang dari sini nanti stres lagi. Nah, ini yang mau kita pelajari bersama. Next slide. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang baik dan orang benar? Kalau kita jadi orang baik karena disuruh-suruh baik, ya, aku pastikan pasti stres kita. Kau baiklah kau. Gara-gara dibilang orang kita supaya baik, pasti lama-kelamaan kita akan kecewa. Kenapa? Otak manusia ini diciptakan Tuhan nggak suka disuruh-suruh. Sampai itu bisa paham? Siapa di sini yang suka disuruh-suruh? Coba angkat tangan. Ganti pertanyaannya.
Siapa di sini nggak suka disuruh-suruh? Angkat tangan. Suka disuruh-suruh nggak? Nggak suka disuruh-suruh nggak juga. Jadi kita ngapain? Udah jujur-jujur aja. Kalau kita merasa tidak suka disuruh-suruh, saya mau katakan, Pak, itu normal. Karena otak manusia ini memang diciptakan Tuhan sebagai otak yang merdeka. Maunya suka-suka di... Siapa yang di sini suka kalau suka-sukanya? Kata. Nah kan? Enggak juga. Siapa yang di sini suka dijajah? Angkat tangan juga. Oh. Yang kedua, otak manusia itu sangat anti dengan yang dilarang-larang. Jangan. Kalau kita tidak melakukan karena kita dilarang, otaknya pasti stres. Karena tidak ada manusia yang suka dilarang. Ada yang suka dilarang-larang, angkat tangan. Nanti aku belajar sama kau. Tapi memang itu yang mau kita pelajari, supaya suka dilarang-larang dan suka disuruh-suruh. Oke? Maka bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang baik, orang benar? Cukup dengan percaya hanya kepada yang selamanya baik dan selamanya benar. Gak akan pernah dia berbuat dosa. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang membuktikan dirinya bahwa dia pasti selama-lamanya baik dan selama-lamanya dia benar. Ini gambaran kasih sedikit. Disalib, mau dia. Bahkan ketika kita hilang sebagai domba yang hilang, udah jubul kali kita kata orang Batak. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Dia meninggalkan yang 99 lalu mencari yang tersesat. Kalau bukan karena kebaikannya, ngapain juga repot-repot? Ya udahlah, kalau mau tersesat itu biarlah situ. Bahkan ketika sudah ditemukannya domba yang tersesat, apa yang dikerjakannya? Digen? Ya pernah coba. Enak kali kan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau hari ini kau merasa hidupmu, aduh aku penuh dosa, aku banyak kesalahan, apa Tuhan gak mau terima aku ini? Aku kasih tahu sekarang. Tuhan selama-lamanya akan menerimamu. Kalau kau masih merasa berdosa, merasa bersalah sampai dengan saat ini, aku kasih tahu sekarang, Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosamu. Dan dia sudah menyerahkan hidupnya di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Lalu kalau kita berdosa lagi kayak mana? Ada tertulis, datang sama Tuhan, akui dosamu, karena dia adalah Allah yang setia dan adil. Dan memang ada tertulis, sekali-kali jangan permainkan Tuhan. Aku percaya kalau orang yang sudah percaya akan pengampunan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan berulang kali berbuat dosa. Dia akan berhenti berbuat dosa. Dia akan berserah hidupnya kepada Tuhan. Amin. Next slide. Lalu apa yang dimaksud dengan percaya? Nih, percaya itu artinya yakin, mengakui atau menyetujui. Saya, siapa yang yakin bahwa Tuhan itu baik selama-lamanya? Amin ya. Siapa yang saat ini yakin masalahnya berat kali? Angkat tangan. Ya, yang angkat tangan pasti jujur, dia pasti lagi sedih. Karena apa yang kita yakini otomatis kita rasakan, Pak. Bapak kalau ketemu masalah, yakin, aduh masalah ini berat ini. Aduh kok kayak gini masalah ini. Pasti otomatis kita akan merasa berat. Kita akan kecewa. Kita gampang marah. Benar ya? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berbuat orang yang baik dan orang yang benar? Saya mau tanya, siapa yang udah tahu bahwa kalau Tuhan itu hadir setiap waktu dalam hidup kita? Angkat tangan. Udah tahu ya? Siapa yang udah tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang selama-lamanya sama kita? Siapa yang sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu kuasanya tidak terbatas? Maka ketika ada masalah, masalah memang ada. Tuhan ada nggak? Maka ketika datang masalah, siapa yang kita yakini? Kita yakin sama masalah atau kita yakin sama Tuhan?
Pada waktu otak kita yakin, setuju Tuhan itu baik, otomatis kita akan merasa baik-baik saja. Amin. Kadang-kala yang kita lakukan adalah kita terfokus kepada persoalan. Maka kalau kita yakin dengan persoalan ini, kita jadi kecewa, kita jadi marah, kita bahkan gak bisa lihat jalan keluar. Otomatis gak bisa lihat jalan keluar karena kita sedang yakin sama masalah. Tapi kalau kemudian, walaupun itu ada masalah, ada Tuhan, aku yakin Tuhan bisa membuka jalan saat tidak ada jalan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Maka kalau kita yakin bahwa Tuhan itu membuka jalan dalam hidup kita, kita akan merasa bahagia. Nah, apa yang terjadi pada waktu kita yakin kepada kebaikan Tuhan? Next slide. Ini nanti kita akan perhatikan bahwa dengan cara inilah kita akan otomatis jadi orang baik dan orang benar. Otomatis. Gak karena disuruh-suruh. Pada waktu kita yakin kepada yang baik, ada 3 hormon yang diproduksi di otak. Jadi yang merah ini, di otak kita ini, itulah pusat perasaan. Ketika kita marah, maka yang merah ini sedang menghasilkan hormon stres. Hormon itu sejenis cairan. Cairan yang kayak mana? Pasti pahit. Maka kalau kita sedang marah, semua kita rasa apa? Pernah? Yang manis pun kita minum pahit. Dikasih pun yang enak, tak selera makan. Pernah gak selera makan kan? Itu tandanya kita sedang pahit otaknya. Obatnya apa? Dikasih cari makan yang enak, nggak bisa. Obatnya itu hormon stres yang harus dilepaskan, harus dihabiskan. Dengan cara apa? Hanya dengan ini, hormon serotonin, hormon dopamin, dan hormon endorfin. Maka bagaimana caranya? Yakinlah Tuhan selama-lamanya baik, Tuhan selama-lamanya benar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa tadi yang tepuk tangan karena bahagia? Ganti ya. Siapa tadi tepuk tangan karena kusuruh tepuk tangan? Paham ya? Kalau kita kemudian tadi bertepuk tangan karena tiba-tiba kita merasa sukacita. Oh, haleluya, Tuhanku selama-lamanya baik, selama-lamanya benar. Itu namanya percaya. Tapi kalau kita tepuk tangan terlambat, orang udah tepuk tangan, itu dia tepuk tangan bukan karena percaya. Dia tepuk tangan karena takut, malu. Nanti dimarahin kalau tepuk tangan. Sekarang gak marah aku, gak usah tepuk tangan kita ya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik itu selama-lamanya tepuk tangan. Yang tepuk tangannya karena percaya, saat ini juga hilang sakit kepala. Amin Inang. Lalu kalau sudah muncul hormon yang pertama serotonin, kita akan merasa penuh pengharapan, nggak putus asa. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Yang kedua ada hormon dopamin. Kita akan merasa apa? Tenang dan damai. Sama seperti Daud ketika dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kita bisa tenang hanya kalau kita yakin, setuju bahwa Allah itu baik selama-lamanya, Allah itu maha kuasa selama-lamanya. Katakan amin. Pasti kita merasa tenang dan damai sekalipun ketika kita sedang dalam masalah dan persoalan. Amin. Aku nggak percaya kalau ditanya sama kita, siapa di sini nggak punya persoalan, angkat tangan kita. Nggak percaya aku. Siapa di sini kita nggak punya persoalan, angkat tangan. Nah, terus ya, ganti pertanyaan. Siapa di sini banyak persoalan, angkat tangan. Nah, yang nggak angkat tangan itu ya. Apa jawabannya? Yang nggak angkat tangan itu pas gini. Jangan-jangan dia datang ke gereja terpaksa.
Nanti dibilang orang aku nggak Kristen lagi. Aku berdoa untuk kita semuanya. Kita nggak perlu bohong-bohongan hidup ini, nggak perlu pura-pura. Apa adanya aja. Tuhan nggak pernah janji hidup itu tanpa masalah. Yang Dia janjikan walau masalah apapun dalam hidup kita, Dia akan tetap menyertai kita. Katakan amin. Amin. Maka kita akan merasa tenang dan damai ketika ada masalah. Yang ketiga ada hormon endorfin, gembira dan bahagia. Siapa pernah bahagia? Angkat tangan. Pernah ya? Sekarang aku tanya, waktu kita bahagia, bisa nggak kita buat yang jahat? Otomatis nggak kita akan buat yang baik? Waktu kita bahagia, itu sebabnya ketika dikatakan jangan mencuri. Kalau kita lagi nggak ada uang, lalu kita lagi stres, pasti ketika dibilang jangan mencuri, sakit hati kita. Kenapa sakit hati? Uang kita udah dicuri sama orang. Paham Pak? Kalau Bapak sekarang mendengar, jangan korupsi, lalu Bapak sakit hati dengan kata-kata jangan korupsi, itu karena Bapak belum percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, selama-lamanya Tuhan itu yang baik, selama-lamanya Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Waktu dikatakan jangan korupsi, kita akan berkata memang gak perlu aku korupsi. Tapi kan kau gak ada uang, gak apa-apa. Aku percaya Tuhan pasti akan menyediakan semuanya. Tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bu, ibu waktu suaminya pulang, gak usah, jangan ya Bu ya. Tiap pulang suaminya, mana uangnya? Mana uangnya? Kurang uang kita, udah tanggal segini nih, harus dibayar ini. Jangan Bu, bilang sama suaminya itu Bu. Suaminya udah tahu maksudku. Suami udah tahu. Ibu cuma perlu bilang, suamiku, mama percaya. Dalam hati gini, sebenarnya gue bukan percaya sama ini orang. Mana bisa aku percaya suamiku ini? Hah? Bu, ibu bilang sama suaminya, mama percaya Tuhan Yesus pasti baik sama papa. Mama percaya karena mama juga sudah berdoa, apapun yang papa kerjakan, Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan buat beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Otomatis Bu, suaminya pasti tiap hari mau pulang cepat ke rumah. Otomatis. Sebab ada banyak suami-suami malas pulang ke rumah. Dia lebih suka ke kedai kopi. Dia lebih suka ke kedai tua. Karena cuma segitu cukup uangnya. Lalu ketawa kan? Kalau suami-suami banyak uangnya, dia nggak suka ke situ, dia sukanya sama pelakor. Paham ya? Kenapa suka ke pelakor? Karena pelakor nggak pernah hitung-hitungan. Pelakor udah tahu, dipuji aja nih sedikit orang, dia di rumah udah sering disakiti sama istrinya. Bang, abang capek. Ya, coba pulang ke rumah sendiri. Itu udah nasi, sana makan. Udah ku masak tadi nasimu, makanlah kau di sini. Ya Bu. Paling akan berkata, aku udah capek di rumah 1 hari, kerja semua nggak ada peduli sama aku, ya kan Bu? Ibu ngarap siapa di rumah ada yang peduli ini? Memang itu ibu rumah tangga kok. Lalu ketika suami pulang, belum lagi melangkah kaki, awas, udah aku bersihkan itu tadi. Ketika suaminya lagi duduk-duduk di kursi, kerja kau banyak kali ya? Kau di kantor, terus kau di sini tinggal duduk-duduk, aku di sini. Bu. Paham Bu? Stres ya Bu ya? Siapa yang stres ya di rumah tangga, angkat tangan? Aduh, jujur aja lah Bu. Aku kan nanya sebagai ibu rumah tangga, bukan sebagai datang ke gereja ini. Siapapun yang datang ke gereja ini pasti ada sukacita, pasti ada damai sejahtera. Dengar pertanyaanku, siapa yang stres di ibu rumah tangga, angkat tangan? Kan betul. Aduh Bu, saya berdoa ya, kalau hari ini kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini,
Orang ketika melihat ke gereja ini, orang akan pandang, ih, luar biasa jemaat GB Belawan ini. Kapanpun sukacita. Hah? Jangan-jangan tempat ini banyak kosong karena apa? Ya orang GB Belawan itu sukacita cuma pas ibadah. Tapi kalau udah balik ke rumah, yang merepet-merepet, yang marah-marah. Bagaimana caranya? Otak ini perlu dibawa percaya dan yakin. Waktu ibu nyapu, Bu? Coba ibu tanya sama diri sendiri, kenapa ibu masih hidup? Ayo tarik nafas kita semua, tarik nafas. Wah, yang pertama, karena ada udara yang kita tarik. Kenapa ada udara? Jawabannya cuma satu, karena Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan udara itu untuk kita. Lalu kalau kita bisa bernapas setiap waktu, kenapa? Karena Tuhan itu hadir setiap waktu. Amin. Maka ketika ibu menyapu, Bu, pas ibu mau marah, Bu, tahan, Bu, tarik nafas dulu ya. Aku masih hidup rupanya. Tuhan terima kasih. Sehingga waktu kita menyapu kita berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau untuk merepet-repet kerja mah gampang. Udah merepet aja terus. Merepet terus, marah-marah terus, gak apa-apa, gampang. Tapi aku mau bilang, kalau kita merepet dan marah-marah, karena hormon stres kita tinggi terus di otak kita. Orang yang merepet dan marah-marah terus tidak akan mungkin bisa berbuat baik dan benar. Yang ada semua akan menyakitkan. Kata-katanya akan memahitkan. Apa yang dia kerjakan pasti akan membuat dia sakit. Maka nggak jarang ketika orang datang berobat, sakit semua badanku dokter, sakit di pinggang, sakit di lutut, sakit di perut, sakit di dada, sakit di kepala, semua sakit. Maka aku jawab dengan sederhana, tenang Bu, karena hormon stres ibu tinggi di otak. Kenapa? Karena semua saraf kita dari kaki, perut, dada, semuanya naiknya di otak. Nih, sini. Maka ketika kita bahagia, gak ada rasa sakit. Ada yang udah pernah bahagia? Tanya lagi. Angkat tangan yang pernah bahagia. Ada rasa sakit waktu bahagia? Ketawa ibu kan? Paham ya? Tidak ada rasa sakit. Maka Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah. Saya berkata, sebelum pun minum obat, ibu udah bisa sembuh. Karena obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Lalu kenapa perlu obat? Kadang-kala kita jogal kali, keras kepala, disuruh percaya sama Tuhan, tapi masa jogal kali, karena gak rasakan. Karena gak kau yang rasakan, kita bilang kan Bu. Bilang sama dia, mana mungkin ada manusia tanpa masalah. Kalau ada yang melihat aku seperti nggak ada masalah, kata berarti sebenarnya punya masalah. Bilang kiri kanannya, mulai hari ini kau kulihat seperti nggak ada masalah sih. Karena aku tahu masalah kau banyak. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Maka kalau hormon ini kemudian beredar di otak kita, semuanya akan kita lakukan menjadi baik dan benar. Karena nggak mungkin orang berbahagia, orang yang tenang, orang yang penuh pengharapan itu kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Bahkan ketika kita membaca larangan-larangan yang diberikan dalam firman Tuhan, kita akan membacanya dengan sukacita. Iyalah, janganlah mencuri. Memang ngapain mencuri? Tuhan pasti sediakan semuanya tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Lu usah tahan berkat Tuhan yang ada di tanganmu. Kalau memang Tuhan bilang kau menabur, taburlah. Karena kau percaya, Tuhan pasti akan sediakan semuanya untukmu. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Amin. Udah bisa bahagia belum?
Yang percaya dia bisa bahagia, angkat tangan. Senyumnya ya, ketemu tangan sekali lagi buat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, ada jawabanku. Amin. Hatiku tenang berjalan denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Yesus, Yesus. Beri bahagia lagi, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maka pada waktu ada masalah, aku beritahu lagi sama kita, Tuhan ada, Tuhan hadir. Ketika masalah itu ada dalam hidup kita, apa yang perlu kita lakukan? Cuma satu aja. Yang tadi lihat masalah, lihat Tuhan Yesus aja dah. Tuhan Yesus, aku tahu Kau selama-lamanya baik. Dan aku percaya itu. Tuhan Yesus, aku tahu selama-lamanya kuasa-Mu tidak terbatas. Dan aku yakin itu. Tuhan Yesus, aku tahu selama-lamanya Kau tidak akan pernah kecewakanku. Aku yakin itu. Pada waktu kita yakin, berat pun persoalan kita akan merasa baik-baik saja. Kita akan merasa bahagia. Kita akan jadi orang yang baik, orang yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu baru dari pihak kita yang merasakan. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi satu. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Maka gak ada lagi pertanyaan, tapi Tuhan belum jawab doaku. Jawabnya cuma satu, karena kita belum percaya. Karena pada waktu kita percaya, otomatis kita bahagia. Kalau kita sedang bahagia, gak mungkin kita tanya sama Tuhan, tapi kok belum jawab doaku. Orang bahagia ngapain nanya kayak gitu? Pada waktu kita bahagia, otomatis kita tidak mengeluh. Yang ada hanya pujian dan penyembahan. Kita selama-lamanya memuji Tuhan. Tuhan, selama-lamanya Kau ajaib, selama-lamanya Kau baik, Tuhan. Iya benar, memang diambil orang uangku, tapi aku percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Otomatis kita akan terlihat seperti gak ada masalah. Amin. Lalu kalau otak kita sudah bahagia, apa yang kita kerjakan, pasti kita akan mengerjakan hal-hal yang baik. Janji Tuhan,
orang yang baik akan meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar yang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mata kami tertuju hanya pada Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada cinta kasih di dalam nama Yesus. Ada janji yang akan pasti ditepati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di situ tanganmu pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mata kami tertuju hanya pada Yesus. Hati kami percaya hanya pada Yesus. Jiwa kami bergantung berharap hanya pada Yesus. Yesus yang berjanji takkan kecewakan kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih karena kami percaya untuk selama-lamanya Engkau Tuhan yang baik buat kami. Hari ini juga Engkau memulihkan kehidupan setiap kami. Aku berdoa untuk ibu-ibu, istri-istri, hari ini Engkau akan jatuh cinta secinta-cintanya sama suamimu. Berhenti melihat suamimu. Mulai hari ini, apapun yang sudah dia perbuat dalam hidupmu, mungkin dia banyak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatimu. Mungkin dia gak peduli samamu. Aku berkata kepadamu, hai ibu, pandang pada Yesus. Percayailah Tuhan Yesus yang selama-lamanya baik untukmu. Kau akan jatuh cinta lagi di buat Tuhan Yesus. Bapak-bapak, mungkin selama ini kau sudah malas pulang ke rumah. Kalau disenang pergi keluar, kau gak suka pulang cepat ke rumah. Aku berdoa untukmu hari ini juga. Jangan engkau melihat keadaan istrimu, keadaan rumah tanggamu, keadaan persoalanmu hari ini. Lihat sama Yesus. Karena di dalam Yesus ada solusi. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada kasih yang tidak terbatas. Dan kau mulai hari ini akan jatuh cinta kepada istrimu.
kami percaya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Saatnya kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang kedua. Sebenarnya kita akan mendengarkan warta sepakat untuk minggu ini. Untuk yang pertama sekali masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara dapat mengambil satu paket, yaitu sebesar 5 juta rupiah per tahunnya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dapat menghubungi counter yang ada di lantai 1. Dan untuk